Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Alfian dengan NIM 23205102. Saya merupakan mahasiswa PMM dari Politeknik Negeri Padang yang Ambon ke UNESA. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai IoT dan aplikasi IoT. Materi pertama yaitu pengertian IoT. Internet of Things atau IoT adalah sebuah konsep yang terhubung dengan perangkat sebagai media komunikasi berbasis internet. Dengan adanya IoT, seorang user dapat saling terhubung dan berkomunikasi untuk melakukan aktivitas tertentu, mencari, mengolah, dan mengirimkan informasi secara otomatis. IoT memiliki hubungan yang erat dengan istilah machine to machine atau M2M. Seluruh alat yang memiliki kemampuan komunikasi M2M ini sering disebut dengan perangkat cerdas atau smart device. Perangkat cerdas ini diharapkan dapat membantu pekerjaan manusia dalam menyelesaikan berbagai urusan atau tugas yang ada. Selanjutnya yaitu cara kerja dari IoT. Internet of Things bekerja dengan menghubungkan berbagai perangkat, baik perangkat lunak, software maupun perangkat keras atau hardware, ke jaringan internet. Proses kerja IoT melibatkan tiga komponen utama, yaitu sensor, gateway, dan cloud. Sensor seperti sensor gerakan dan sensor cahaya digunakan untuk mengumpulkan data dari objek-objek fisik yang terhubung dengan jaringan internet. Data yang terkumpul kemudian ditransmisikan oleh komponen gateway ke cloud atau internet yang terhubung, di mana gateway dapat memproses data dan melakukan tindakan otomatis terhadap perangkat yang terhubung. Pembahasan selanjutnya yaitu unsur pembentuk IoT. Yang pertama yaitu ada kecerdasan buatan atau artificial intelligence. IoT membuat hampir semua mesin yang ada menjadi smart. Ini berarti IoT bisa meningkatkan segala aspek kehidupan kita dengan pengembangan teknologi yang didasarkan pada AI. Yang kedua yaitu konektivitas. Dalam IoT ada kemungkinan untuk membuat atau membuka jaringan baru dan jaringan khusus IoT. Jadi jaringan ini tak lagi terikat dengan penyedia utamanya saja. Yang ketiga yaitu sensor-sensor. Sensor ini merupakan pembeda yang membuat IoT unik dibanding mesin canggih lainnya. Sensor ini mampu mendefinisikan instrumen yang mengubah IoT dari jaringan standar dan cenderung pasif dalam perangkat hingga menjadi satu sistem aktif yang sanggup diintegrasikan ke dunia nyata sehari-hari. Unsur pembentuk IoT selanjutnya yaitu adalah keterlibatan aktif atau active engagement. Engagement yang sering diterapkan teknologi umumnya yang termasuk pasif. IoT ini mengenalkan paradigma yang baru bagi konten aktif, produk maupun keterlibatan layanan. Dan yang terakhir adalah perangkat berukuran kecil. Perangkat seperti yang diperkirakan para pakar teknologi memang menjadi semakin kecil, makin murah dan lebih kuat dari masa ke masa. IoT memanfaatkan perangkat-perangkat kecil yang dibuat khusus ini agar menghasilkan ketepatan, skalabilitas, dan fleksibilitas yang baik. Selanjutnya kita masuk pada manfaat dari IoT. Yang pertama yaitu menunjang efisiensi pekerjaan. Salah satu manfaat yang bisa didapatkan dari IoT yaitu dapat menunjang efisiensi pekerjaan. Adanya konektivitas canggih dari teknologi pintar seperti ini bisa mengurangi waktu dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Yang kedua yaitu memudahkan konektivitas. Manfaat lainnya dari IoT adalah untuk menunjang kemudahan konektivitas. Melalui sistem internet yang berkelanjutan, menjadikan konektivitas bisa memberikan performa lebih cepat dan penerapannya praktis tanpa menggunakan kabel. Yang ketiga, lebih praktis dalam memonitor pekerjaan. Manfaat lainnya dari IoT adalah lebih praktis dalam memonitoring pekerjaan dengan sistem yang sederhana dan juga memudahkan. Kita bisa melakukan sejumlah perintah tertentu dengan menggunakan monitor melalui aplikasi secara real time. Aplikasi ini juga bisa kita dapatkan di smartphone maupun melalui website. Pembahasan selanjutnya yaitu aplikasi IoT. Yang pertama yaitu ada Smart Home. Smart Home merupakan salah satu contoh Internet of Things yang menghubungkan perangkat elektronik seperti lampu, kipas angin, AC, dan perangkat lainnya melalui internet.
Interkoneksi ini memungkinkan Anda untuk mengoperasikan perangkat tersebut dari jarak jauh. Dengan adanya teknologi IoT, kita bisa mematikan lampu rumah saat sedang berada di luar. Aplikasi IoT yang kedua yaitu ada Smart City. Smart City adalah contoh penerapan IoT lainnya yang diprediksi dapat mengatur transportasi secara otomatis, manajemen energi cerdas, distribusi air praktis, sistem keamanan yang dinamis, dan pemantauan lingkungan yang sistematis. IoT akan memecahkan masalah utama yang dihadapi oleh orang-orang perkotaan seperti polusi, kemacetan, kekurangan pasokan energi, dan lainnya. Contoh Internet of Things dalam Smart City adalah aplikasi yang dapat mengirimkan peringatan ke Dinas Kebersihan Kota ketika sampah sudah menumpuk, atau aplikasi web yang dikoneksikan dengan sensor agar kita bisa mendeteksi masalah gangguan meteran, malfungsi fasilitas umum, dan masalah pemasangan apapun dalam sistem kelistrikan. Bayangkan betapa praktisnya kehidupan kita jika Smart City ada di kota kita. Aplikasi IoT yang ketiga yaitu ada perangkat elektronik atau wearables. Perusahaan seperti Google dan Samsung telah banyak berinvestasi dalam membangun perangkat wearables. Wearables merupakan perangkat yang memiliki sensor dan terhubung dengan perangkat guna untuk mengumpulkan data dan informasi tentang pengguna. Perangkat wearables ini biasanya diciptakan dalam bentuk peralatan atau aksesoris yang biasa kita gunakan, seperti jam tangan, kacamata, gelang, kamera, dan lain sebagainya. Penerapan IoT yang keempat adalah sistem keamanan biometrik. Contoh Internet of Things yang digunakan dalam sistem keamanan ini mencakup keamanan tingkat lanjut, komunikasi data, dan pembatasan intervensi manusia. Teknologi biometrik memanfaatkan sidik jari, suara, mata, dan pengenalan wajah. Penggunaan IoT dalam sistem keamanan biometrik memiliki hasil yang lebih baik karena datanya saling terkait satu sama lain. Data yang dipindai akan disimpan untuk penggunaan di masa mendatang, dan informasi yang berguna akan diambil sesuai kebutuhan. Penerapan IoT yang kelima yaitu ada healthcare. Aplikasi kesehatan yang paling umum dari IoT adalah monitor dan pelacak pasien. Ini bisa untuk tujuan diagnostik atau untuk pengawasan pasien jarak jauh. Perangkat pemantauan dapat mengukur tanda-tanda vital seperti detak jantung, suhu, tekanan darah, dan kadar glukosa. Daftar aplikasi IoT perawatan kesehatan terus bertambah dari hari ke hari. Kami bahkan memiliki alat bantu dengar yang kompatibel dengan Wi-Fi. Meskipun banyak perangkat IoT yang dapat dikenakan, beberapa di antaranya ditanamkan melalui pembedahan. Misalnya, ada alat pacu jantung yang diaktifkan melalui internet yang digunakan untuk membantu menjaga pasien tetap hidup dengan detak jantung yang lambat atau tidak teratur. Sebenarnya masih banyak lagi penerapan IoT yang dapat kita gunakan. Kita bisa memilih penerapan IoT sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam materi kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.